Allah Ta'ala menjaga. Siapa Allah Ta'ala menjaga? Terserah Allah Ta'ala menjaga dengan kekuasaan itu macam-macam. Contohnya hendak kemana nih? Hendak ke bioskop. Hendak ke bioskop ketika dibawai kawal hendak ke bioskop menonton. Mata Quran kan dulu di bioskop, ketika dari lagi lah. Ketika sudah masuk di bioskop ternyata lampunya mati. Itu tanpa diketahui sendiri memang dia dijaga. Disebut dengan mahfuz. Nah, mati lampu seketika itu terjadi nonton beli karena besoknya bioskopnya roboh sampai wah ini ada dibangun lagi terulang ulang. Waktu halus tuh. Dan waktu hendak ke pasar Julak Sidin yang bernama Guru Seman Mulia Julak Sidin, mama anu kakak daripada Mama Sidin. Jadi kawan hendak membawai ke pasarnya ada seipung berapa ipung kawan disuruh Guru Seman untuk menjagai Guru Zainal Tahalus, artinya mengawalnya. Jadi kemana-mana upati kalau dan orang memang mulai halus dijaga sudah akhlaknya oleh kuitan. Jadi kalau ganal itu wajar aja menjadi orang yang luar biasa. Nah, jadi kawal ini hendak membawai ke pasar. Ketika hendak masuk pasar pintu gerbangnya, ujar kawalnya belum lagi. Ada belum. Jadi ujar kawal itu ke pasaran bilang, ada kok udah mau. Karena di hari Idulak ya. Ada apa juga guru lagi ya, guru temannya lagi bacaan di kamar tuh. Ada waktu Juni nggak tahu dua. Ayo baik. Sampai di pasar ternyata tang ada muncul ya guru teman ini di hadapan. Yang anak kemana-mana ya. Anak mananya kajian ya, tapi yang tadi itu di kamar bacaan. Pada di sini belik gitu. Pas di kamar masih ada guru temannya lagi bacaan. Masih ada. Nah, terus yang di pasar itu siapa? Yang di pasar itu siapa? Yang di kamar itu siapa? Luar biasa. Nah, itu ciri bahwasanya di sini disebut dengan mahfuz yang dijaga. Siapa menjaga? Allah Ta'ala yang menjaganya. Dan kemudian Sidin juga tidak pernah yang namanya ihtilam, artinya bermimpi yang akan ada perubahan beranjak dewasa, yang mana kewajiban bagi orang Islam itu ada sudah kewajiban dari berubahnya umur bisa, terus dari dengan cara bermimpi keluar. Mimpi dalam mimpinya itu macam-macam. Itu adalah perubahan umur yang mana diwajibkan untuk mengerjakan kewajiban. Nah, itu Sidin kada pernah yang namanya ihtilam tersebut. Tidak pernah yang namanya ihtilam. Memang dijaga mulai halus. Abah Sidinnya menjaga luar biasa. Seandainya kayak contohnya, bah, ulun hendak rumah guru si anu. Bila ya Sidin tulak, ya Abah Sidin jam sekian, berapa balik, kira-kira jam sekian, ya pulang datang dari pengajian tersebut. Abah Sidin langsung mendatangi guru yang dipadahkan. Misalnya Sidin tulak pada guru si A, datangi guru si A, jadi adalah di Anang ke sini, ada jam berapa? Jam sekian, ya. Lawas di sini lawas jam berapa baliknya, jam sekian, diatur, dijaga Sidin supaya jangan kemana-mana. Ketika anak keluar rumah tuh jujur, anak menuntut ilmu itu dijaga. Nah, makanya anak Sidin yang berdua di rumah ini karena keluar rumah guru yang datang, guru muasif benar, termasuk guru yang melajari, yang sudah diamanahi untuk melajari, yang dua banding ke guru muasif. Ujar Sidin, aku kalau sanggup pelajari, pintarinya pada aku. Kan anak melajari pintarinya pada aku, jadi karena apa lah belajar lagi kan. Nah, itu. Jadi memang ada sesuatu, kalau tanaman itu berada di tempat subur, maka akan mudah tanaman itu tumbuh. Nah, dihara kurang tanaman tersebut makin bagus. Nah, jadi anak sini kan itu juga ada yang semua yang melajari sekedar aja tanda supaya ada belajar lawan guru. Kalau yang ada belajar lawan guru, tanda pintarnya bingung pulang orang enak. Jadi ini gurunya ada memang melajari di rumah.
Di antaranya itu guru mas melajari memang orangnya pintar yang berubah di impor pada apa ya. Ini ada abahnya sudah melajari. Jadi mulai halus sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, gitu, dijaga oleh Allah taala sampai besar. Akhlaknya pun luar biasa, mulai halus akhlaknya luar biasa. Jadi sidin bahari apa pernah begawi pengamasan itu apa jalan tuh manu cincin tuh mungkin lain dulu lain molang cincin apa lah ya itu pengamasan itu. Jadi datang apa sidin datang guru Seman datang dari Mekah. Si Anang mana ada tuh si Anang jadinya nyari sekolah kah udah beli sekolahnya, habis beli sekolahnya mah belajar mengamas cincin iya. Jadi dipadahinya abahnya pada abah tuh anak ikam tuh nah anak ikam itu hendak begawi dah anak sekolah. Kalau hanya anak begawi aja, sekolah anak sekolah aja, jangan dicampur adukan gitu. Abah sini hendak mengadahi ada mau bukannya ada mau takut kalau ini menolak tulangannya cari jalan bagaimana lalu pada kawan nenek sini yaitu nenek Salbiah yang bertakun lawan guru Zaini Jai ikam ini hendak sekolah hendak begawi kan gitu. Kalau hendak sekolah ini begawi gini kata akhirnya jawab sini turun hendak sekolah aja. Nah kalau ikam hendak sekolah anak ikam bisa tapi sebutingannya diisi baju sebutingannya kitab ini kada diisi kayak kan kada bapak ya seadanya lah seadanya ya biasanya aku lamunnya di kelas itu kawan tuh cuman bawa baju sebutingannya itu nang dipakai habis tapas menghadangi karing sedikit pakai pulang itu saking jakanya bahasa ibarat bahasa wah ini dari di garis kemiskinan garis kemiskinan di bawah garis kemiskinan gimana di bawah garis kemiskinan gitu. Saking ngalihnya pada waktu itu, tapi itu bukan kendala untuk menjadi seorang untuk menuntut ilmu, untuk bisa hadir di majelis bukan kendala dengan minimnya ekonomi ada itu kendala. Nah, malah itu jadi pemacu yang luar biasa. Jadi mulai halus, jadi sudah dijaga tadi itu pulang. Jadi ujar sidin aku sekolah baju selembar jadi kawan belakang keciumannya kesian bertutup hidung biar namanya aku pulang lagi anak ada lagi besi baju itunya kitab minjam yang rancak minjam itu guru Dori di Lampung Melayu. Nah, guru Dori rancak minjam kitab jadi sidin tuntung guru membaca kitab langsung catat sidin apa yang dibaca makanya hafal lakas hafal habis pelajari dicatat pulang. Sama kita sekolah terhabis sekolah itu boleh dibuligi pulang bacanya itu sebagus apalagi dicatat dengan tangan seorang nggak bisa juga tukar kitab itu makanya orang luar biasa berikut kujur pelajaran itu. Guru Dori minta makanya guru Dori itu tahu benar cerita tentang sidin kalau mengesahkan Quran juga gitu. Guru pemerintah mengesahkan tentang guru Rami juga guru Muas mengesahkan tentang sidin Rami juga karena mengalami langsung itu ngeraminya mengalami langsung kita kan berbandar hanya ujar aja apa ujar guru si anu ini ujar guru si anu ini kita mengalami kalau ditanya sekedar melihat sidin aja menghadiri majelis sidin apa yang disampaikan oleh sidin gitu. Jadi mulai halus sudah dijaga oleh abahnya jangan sampai berbuat yang macam-macam saking miskinnya. Nasi sebungkus dibagi berempat sidin, abah sidin, adik sidin, ibu Rahmat kawan sidin bagi berempat. Nah sidin ini sebenarnya di kakak namanya Ahmad Ghazali kakak sidin ujur sidin pula yang namanya Ghazali ini orangnya bungas sebenarnya luar biasa bungasnya tapi meninggal waktu halus. Kalau anak tahu kuburannya di parak kuburan abah sidin ada di luar rupanya Ahmad Ghazali itu ada di kakak sidin itu kurang bungas. Jadi anaknya daripada Abdul Ghani ini 3 Ahmad Ghazali, Muhammad Zaini dan
dirahmah ada yang sidin. Nah, cuma Ahmad Ghazali meninggal waktu halus. Waktu sidin tuh waktu Abah sidin pulang ke Jawa, bulik ke Jawa membawa tapis lembar aja dan oleh-oleh nih. Punya rame di rumahnya ada apa ini? Karena bahari kan ada yang istilah WA, SMS segala macam ada. Jadi begitu bulik ternyata anak sidin menangana meninggal yang ngaran Ahmad Ghazali. Maka orang jadi mulai halus ditanamkan kepada anak itu bersyukur dengan keadaan itu. Walaupun sakit ya, kalau hujan berdiri di bucu-bucu, hujan di tangan di bucu-bucu diri. Kalau nya bertengah bocor nih, kalau bapak-bapak paksa kalau di tengah malam hujan bangun, guring berdiri supaya ada kehujanan dalam rumah gitu. Dalam rumah masih kehujanan lagi, artinya pak bocor atap yang luar biasa gitu. Orang-orang kebanyakan kalau orang-orang besar itu pasti diawali dengan hari nyaman dulu. Orang besar diawali dengan hari nyaman. Ini kalau ada apa tuh sekolah nyaman dulu mendengar rano anak jaring abut lebih kan jaring itu ada kayak itu lalu diambil anak aduh sambil kamu sekolah itu lagi tuh wadahnya punya ribet kamu garingan seluruhnya dikit-dikit kena garing kena kacau segala macam ya biasa jadinya itu. Apalagi ini di pondok di Alpala tuh dipakai orang kena cacat, apalagi itu sudah gatal-gatal ini biasa itu. Ini kalau sudah terbiasanya malah nyaman lagi. Jadi di anak itu tidak diajari melihat sakitnya perjuangannya itu kan orang menuntut ilmu. Kemudian di antara karamat Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani itu pada waktu musim kemarau. Musim kemarau ini hujan sudah lama tidak turun. Jadi ada orang yang datang ke rumah sidin minta doakan supaya hujan turun. Bikin diam aja. Ada orang alim itu walaupun tidak berdoa tapi dengan isyarat dia sidin ya keluar sidin di depan rumah, lalu ke belakang rumah sidin yang di keraton itu ada pohon pisang, diguyang sidin pohon pisang tersebut. Habis diguyang ada lawas langsung mendagui turun hujan. Padahal kemarau karena tuh jakannya bahasa ini pak ceklik luar biasa. Diguyang sidin pohon pisang tuh langsung turun hujan. Dan juga pernah ada cerita dari orang Jawa, kisahnya hanyar, mendapat kisahnya hanyar. Jadi orang tersebut tentara di antara kaum masjidin sudah jadi kan salah satu kaum masjidin waktu hidup. Ini kaum masjidin setelah wafat atau meninggal. Jadi tentara ini punya keluarga di Jawa, di Lamongan, kalau saya mana tuh pokoknya gitulah. Nah, sidin ini tiap tahun hadir di haulnya Guru Sakumpul. Lalu tahun ini dengan tahun kemarin ke tahun kemarin dihabari ada haul. Tahun ini pulang kur namanya yang ada di Samarinda. Kur tahu enggak kamu haulan Guru Kumpul? Ada enggak tahun ini? Si Pak Pur ini kan paham juga, bukan ada paham. Kada tahu kayaknya nah. Lalu betakun dengan kita Ustaz ya haulan sumpah ada tahun ini. Jawaban tidak ada, secara umumnya berada. Cuman ada tetap, cuman ada diumumkan secara bebas kayak itu nah. Kenapa Pak? Lalu dikatakannya ada orang keluarga kerabat di Jawa itu dia kawin dengan perempuan berarti laki-laki itu Pak. Ya kawin dengan perempuan berarti laki-laki. Cerai. Nah, cerai. Habis cerai tersebut, biniannya yang bakas dicerainya pindah ke Kalimantan Selatan karena ada keluarga tentara yang tugas di Kalimantan, lalu 4 pindah di Kalimantan. Cuman makanya ini masih hubungan bagus antara keluarga. Ada Dano. Nah, ada lakinya ini sudah kena penyakit. Penyakitnya sudah hampir 30 tahun nggak sembuh. 30 tahun berobat sudah kemarin sudah habis ikhtiar, ikhtiar habis sudah gitu nah. Berobat. Awak ini menyusut, kurus, tinggal tulang sama kulit aja lagi, berjalan kali bisa. Jadi setiap betakun lawan
bahasa kerennya ini paranormal lah. Ini jadinya digawi orang. Tapi ini apa penyembuhan juga? Arti kata penyembuhan itu harus sanggup juga. Jadi digawi orang jadinya. Kita konek siapa cara menyembuhannya? Kuat, aku nggak bisa aja. Dan sanggup ini kuat ini betul jadinya. Jakanya ibarat santetnya tuh kuat luar biasa. Hantunya tuh bukunya tuh luar biasa, saktinya sakti mandraguna. Gitu. Obat ulang secara medis ya kayak gitu juga. Kalau secara medis kan ada penyakitnya, paling diminum obat supaya obat nafsu makan, supaya melamak awaknya, kayak aja. Obatnya ini ada perubahan, tapi kalau jalan, akhirnya coba-coba jadinya aku nih hendak ke Kalimantan ya, hendak bawa obat buah Dayak di Kalimantan. Itu banyak kedua nih, perasaannya di Kalimantan itu buah Dayak itu makan manusia, makanya kedua nih itu sekitar tahun 2015. Nah, lalu ada keluarga bakas bininya yang diam di Kalimantan menelpon, Mas, jadinya apa keadaan? Ya gitu aja. Anu coba sampai ke Kalimantan Mas. Di sini ada tiap tahun guru kumpul mengadakan haulnya guru kumpul. Datang aja Mas, berdoa sampai di situ. Ini insya Allah jadinya dikabulkan Allah Taala. Berpikirnya akhirnya dengan daya upaya tulak sekeluargaan ke Kalimantan tahun 2015. Tulak ke Kalimantan Selatan tahun 2015. Pas pada waktu itu melihat manusia kebanyakan, tetapi yang dilihat oleh orang yang sakit ini bukan manusia. Anehnya tuh anaknya, bininya, di bawahnya semuanya ini kursi roda. Semuanya melihat ya orang kayak Pak, kita melihat orang acara haul ancak di kumpul ya kebanyakan manusia, tetapi yang dilihatnya adalah keindahan alam, kayak sungai yang indah, bangunan-bangunan yang indah, segala macam, pokoknya pemandangan yang indah itu yang dilihatnya. Menurut ini surga. Menurut kenapa? Karena pernah dilihat lagi sebelum ininya melihat indahan tempatnya itu. Ketika dia duduk, ada meja di hadapannya, ada orang menjulungi minuman dengan makanan. Minumannya ini, gelasnya ini terbuat dari emas. Cuma ini kadang mitihi orangnya siapa? Begitu disuruh silahkan minum Pak. Pas menengok hilang orangnya. Duduk lagi ada pulang mantakan makanan, silakan makan Pak. Nengok hilang. Datang pulang orangnya, cangkirnya itu Mas, kalau mau cangkirnya gelasnya bawa pulang aja Pak. Oh enggak, saya minum aja jadi. Saya minum aja, terima kasih banyak udah diberi minum jadinya. Hilangnya kada merasa ini berdiri dari tuh dari tempatnya duduk nah. Rasanya kan duduk dia melihat alam yang indah. Dirinya melihat alam yang indah ini, saking takjubnya melihat anaknya menapuk di belakang. Pak, jadinya Pak, pas anaknya berdirinya di kursi roda tuh, suruh anak disuruh anak duduk lo nggak maunya, bisa berdiri kalau itu. Setelah minum banyak aja gitu, bingung aja. Yang asal melihat kayak pemandangan alam berubah, jadi lihat lautan manusia yang hadir di kumpul itu nangis disuruhnya. Nangisnya ketika dia bisa berdiri, padahal sudah lumpuhnya. Nah, sampai sekarang tiap tahun dia tulak dan awaknya sejak itu sudah mulai berangsur bisik dan sekarang normal sudah berkat guru. Yang biasa itu kisahnya bujur itu betul Mas Bro ya. Ini purnamanya jalannya yang nenek yang ngesahkan itu. Iya, makanya tadi dia nanya. Pemahamannya di Samarinda ini Kalimantan dengan Banjar itu barang aja sama-sama Kalimantan, makanya bertakun. Maaf Mas Pur ya, saya tidak bisa kalau tiap tahun ke sini, maaf Mas Pur, saya tidak bisa mampir ke tempat sampenjernya. Iya dah Bapak, tempatnya jauh juga antara Samarinda sama Banjar jauh jadinya. Dekat Ijak aja, gitu. Nyara paham. Dia tahunya datang ke sekumpul habis itu saya boleh. Nah itu keramat guru sekumpul diantaranya setelah sudah meninggal yang luar biasa. Karena apa? Karena yang datang ini merasa yakin habis sudah ikhtiar, jangannya ibarat ini nah pamungkasnya ikhtiar, aku minta sama Allah Taala dengan kebesaran waliullah ini mudah disembuhkan. Satu, dia meminta kepada Allah. Yang kedua, dia berprasangka baik lawan orang. Siapa? Lawan guru kumpul, dia pernah sangka baiknya luar biasa lawan guru kumpul, akhirnya Pak dikabulkan oleh Allah Taala dan disembuhkan karena prasangka baik lawan manusia dari itu, diantaranya guru kumpul itu. Sama dengan guru juga prasangka baik luar biasa. Ketika keluar hendak ke majelis sidin,
melihat orang pada hari Ahad itu orang banyak datangan anak-anak hendak mengaji nih datang. Pas keluar dari kamar melihat kan dari jauh banyak manusia menangis ini. Lalu berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah dengan berkat orang yang banyak ini ya Allah ampuni dosa-dosa ulun, dosa-dosa keluarga ulun. Artinya yang datang ini sangat baik tuan guru, si guru ini sangat baik tuan muridnya pulang yang datang ini sama-sama bersangka baik. Jadi sini merasa paling banyak dosa karena meminta ampun kepada Allah dengan berkat orang yang hadir ini. Dengan berkat orang yang hadir ampuni dosa ulun, dosa keluarga ulun, anak bini ulun dan keluarga jiran tetangga ulun. Berkat orang yang hadir, inya datang kada disuruh, inya datang kada diberi makan, datang sorangan artinya apa? Inya berprasangka baik ke ulun. Jadi ulun minta ampun dan maaf berkat mereka yang datang. Yang datang pulang itu berprasangka baiknya diampuni dosa berkat peguruan sama-sama berprasangka baik, nyaman enggak? Itu diantara cerita daripada sedikit cerita kisah guru, bukan kisah ulun, kisah guru. Mudah-mudahan ada berkahnya apa yang disampaikan walaupun kita seadanya tapi berkahnya yang luar biasa. Amin Allah. Itu aja yang harus kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Alhamdulillah wa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la
صلاة لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
وبحمده سبحان الله 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 العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعلنا وصلى اللهم صل على نور الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين. سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى جميع عن الله والبارك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين واهدي وبلغ وتقبل كلام قرانا ومعلمنا ومعنا خير بتوفيق كرمك وعزنا في هذا المجلس ورحمة المجد وبركة بشأن رسولك من قبل قبل ذلك ونوح به إلى حول سيدنا رسول الله وأهل شفاعة عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعليكم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسلم بقية محمد بن علي وعلي والحبيب علي أبي بكر والحبيب عبد الرحمن السجاد والحبيب أبي بكر الصديق والحبيب عبد الله العيدري الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدري العادل والحبيب الأمة المهضر الحبيب أبي بكر بن سالم بن صاحب عنب والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب راتب والشيخ علي بن عبد الله بارك والحبيب عبد الرحمن الجوفي والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب علي بن محمد بن عيسى الحبشي وأهل الكريم وسيوا من النساء والرجال خصوصا أهل الدرب والحبيب عبد الله عبد الله محمد بن سليمان الجازي والشيخ محمد البوصري والشيخ محمد العزب الدمياطي ثم إلى رئيس وطن الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال الشيخ حبيب يزيد البسطامي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر الخلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيد مولانا الحبيب عمر محمد بن عبد الكريم القاضي الحاج هاشم المدني والشيخ الحاج نوح سنغافورة والحبيب حسين مولى الوربة جاكرتا والحبيب أحمد رحمة الله مولى عمبي والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري كلمبين والشيخ محمد كشف الأنوار بن هادي إسماعيل البندري والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البندري والشيخ السيد محمد بن أمين الكردي المكي والشيخ محمد شغلاني عبد النبيل والشيخ محمد شعراني عارف والشيخ محمد سلمان مريا والشيخ محمد سلمان دليل خصوص الهلال وشيخنا ومرشدنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البندري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتهم وأصحابهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم وصلى الله نظر ذلك منا إليهم اللهم اجعلنا بدلا لهم من النار بدلا لهم من النار وعدا لهم من النار وذكرا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انزل ولا تكفنا على ذل وجعل آخرة لنا من الدنيا إن بأجلنا قولنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آخذنا بالعلم وتوفنا مع المعصية بالظلمات يا أهل الدين برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا ليزيد الحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع لنا من أعمالنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا